Apakah arti sebenarnya dari istilah sholat menurut ketentuan di dalam Al-Quran? Sholah atau sholat adalah istilah khas dalam Al-Quran sebagai abstrak noun dari verb sholla, berarti glorify atau memuliakan. Jadi istilah sholat bukanlah berarti worship atau prayer, karena kedua istilah asing ini disebut dengan menyembah atau penyembahan dan permohonan dalam bahasa kita. Sedangkan dalam Al-Quran keduanya itu disebut dengan ibadah dan du'a'u. Sholat ialah tindakan pemuliaan dengan cara-cara tertentu dalam Islam, ditujukan khusus terhadap Allah yang kuasa esa. Karenanya tidaklah tepat jika diartikan dengan glorification, worship, prayer, atau sembahyang yang umumnya dapat ditujukan kepada wujud-wujud lain dalam berbagai agama. Begitupun dengan cara dan tindakan yang beraneka ragam. Sebaliknya, sholla yang berarti memuliakan atau glorify dalam Al-Quran tercantum pada beberapa ayat suci. Pada surat ke-2 ayat 157, surat ke-33 ayat 43, surat ke-33 ayat 56 dinyatakan bahwa Allah bersama malaikat memuliakan Nabi dan orang-orang Islam lainnya. Dalam ayat-ayat suci ini dipakai istilah sholla. Pada surat ke-9 ayat 84 dan surat ke-9 ayat 103 dinyatakan bahwa manusia memuliakan manusia sesamanya juga dengan istilah sholla. Dengan istilah sholla juga pada surat ketiga ayat 39, surat ke-87 ayat 15, surat ke-96 ayat 10, dan surat ke-108 ayat 2 dinyatakan bahwa manusia harus memuliakan Allah dengan cara dan tindakan tertentu. Sebaliknya, manusia yang tidak melakukan sholat akan dimasukkan ke dalam neraka di akhirat nanti, tercantum pada surat ke-74 ayat 43 dan surat ke-75 ayat 31. Dan orang-orang yang lalai melakukan sholat akan mendapatkan kecelakaan, surat ke-107 ayat 4. Sedangkan mereka yang teratur melaksanakan sholatnya akan menjadi penduduk surga, surat ke-23 ayat 9, surat ke-70 ayat 34, surat ke-87 ayat 14, dan surat ke-87 ayat 15. Surga yaitu tempat hidup, segala cukup dan mewah. Neraka adalah api besar, tempat tinggal orang-orang kafir. Jamak atau plural dari istilah sholat ialah sholawat, tercantum pada surat kedua ayat 157, surat ke-9 ayat 99, surat ke-22 ayat 40, dan surat ke-23 ayat 9. Cara tertentu melakukan sholat seperti dikatakan di atas ialah cara sholat yang dicontohkan Nabi Muhammad selaku teladan yang baik ataupun uswatun hasanah, disebutkan pada surat ke-33 ayat 21, surat ke-60 ayat 4, dan surat ke-60 ayat 6. Teladan yang diberikan Nabi itu telah dicontohkan dan dilaksanakan oleh orang-orang Islam sambung bersambung tak terputus dari suatu ke lain waktu, berabad-abad sampai kini dan seterusnya. Keadaannya sama dengan penamaan bulan-bulan, penanggalan, dan nama-nama hari yang semenjak dulu kala sampai kini masih dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Cara melakukan sholat yang dicontohkan Nabi tersebut ialah sebagian syariat yang harus berlaku dalam masyarakat Islam selaku cara yang tak boleh dirubah menurut kehendaknya sendiri. Surat ke-42 ayat 13, surat ke-42 ayat 21, surat ke-45 ayat 18. Berdasarkan ayat-ayat suci tertentu, jelaslah bahwa istilah sholat tidak tepat diartikan dengan suatu istilah lain, kecuali kita harus memakai istilah dan sebutan sholat itu sendiri. Cara dan pelaksanaannya harus menurut ketentuan yang dicontohkan oleh Nabi, sesuai dengan maksud surat ke-42 ayat 13 dan surat ke-45 ayat 16. Tak boleh dirubah menurut kehendak sendiri atau perintah siapapun.